belum datang lagi juga. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk hadir di tempat ini, kita akan memulai kegiatan kita pada siang hari ini karena waktu sudah menunjukkan jam 11.30. Kita terlewat kurang lebih 7 menit dari waktu yang sudah ditetapkan. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai kegiatan pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Angkatan 2 Banjarmasin beserta seluruh Dewan Guru yang sudah berhadir pada siang hari ini, dari guru kelas 1 sampai kelas 6, guru mata pelajaran, dan juga guru inklusi atau guru pendamping. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua dalam kegiatan ini sudah berhadir dan udah mengganggu waktunya sebentar, karena kita hari ini akan sama-sama melaksanakan kegiatan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau diseminasi budaya positif di sekolah kita, di sekolah yang kita sama-sama banggakan, yaitu SDN Gadang 2 Banjarmasin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Junik Eko Ismara, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Gadang 2 Kota Banjarmasin. Terima kasih. Dan fasilitator yang membersamai saya ada Bapak Bedi Sumanasa Pak Saulian beserta Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Farida Aryani SPD. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan dan doa, dan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan lagu Mas Kayu Baik-Baik, yang keempat kesepakatan kelas atau sekolah, yang kelima sambutan dari kepala sekolah Ibu Mas Yani SPD MPD, yang keenam kita akan melaksanakan ice breaking, yang ketujuh pemaparan materi tentang budaya positif, dan yang kedelapan doa sekaligus penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke acara doa. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Rahmadi SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa syukur yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini, selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah dan rahmat. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau maha pemelihara dan maha mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan.
Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmadi SPDI yang sudah memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan hadirin dipersilakan untuk bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu, bisa dipersilakan duduk kembali.
Baik, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu kesepakatan kelas atau sekolah atau kesepakatan kita pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu, ulun ada membuatkan kesepakatan kelas, ada 3 yang sudah ulun buat. Bisa Bapak Ibu semuanya lihat kesepakatan yang saya buat, bisa ditambahkan atau mau dikurangkan sesuai dengan kesepakatan kita bersama dalam kegiatan hari ini. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Jadi kita semua, bukan hanya ulun yang aktif berbicara, nanti kita akan ada tukar pendapat, sharing, dan bertukar pikiran Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita bisa saling menghargai, menghormati antar peserta dan juga pembicara. Dan yang ketiga, menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Ada 3 yang terpikirkan oleh ulun kesepakatan. Apakah kita sepakat Bapak Ibu yang bertiga ini? Ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Bapak Ibu yang punya ide untuk kegiatan sebelum kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Ada yang menambahkan? Ada? Ibu Huda mungkin ada menambahkan. Baik, kita silakan Ibu Huda. Silakan Ibu Huda bisa bangkit berdiri. Silakan Ibu Huda, mungkin ada yang ditambahkan. Yang keempat, Ya, sudah bangkit. silakan Bu Huda. Ya, terima kasih Bapak Eko kesempatannya mendadak di sini. Ya, aktif peserta aktif dalam kegiatan tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izin Ibu, Bapak Ibu semua. Di sini ulun tadi tawaran Eko mau menambahkan atau bagaimana? Ya, melihat kesepakatan kelas yang sudah dipaparkan di awal, dari yang pertama sampai yang ketiga, ulun pribadi tidak ingin menambahkan lagi Pak Eko, ya, karena dari 3 poin di atas itu sudah mencakup semuanya, ya, aktifan peserta, terus karakter menghargai, menghormati kita semua, dan yang terakhir menjaga kerapian dan kebersihan. Ya, jadi untuk 3 poin di atas kesepakatan kelas sudah bagus, sudah mencakup semua yang bisa kita sepakati. Ya, demikian. Terima kasih Bu, tepuk tangan Bu. Satu ya, untuk kesepakatan kelas, peserta tolong jangan memainkan HP gitu. Ya, paling sampai jam 12:30 ya Pak Eko ya. Ya Pak. Ya, kecuali tadi ada tapi kalau misalnya ada teleponnya Pak Wakil, tolong diangkat dulu. Mungkin itu saja Ibu sampaikan untuk kesepakatan kelas. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Ibu Masnia Ani SPD MPD yang sudah memberikan masukan kepada kita untuk kesepakatan kelas yang akan disepakati, yaitu bertambah 1 Bapak Ibu lah. Yang keempat yaitu semua peserta kita semua tidak memegang HP saat kegiatan kecuali ada hal yang sangat penting. Sepakat Bapak Ibu lah? Oke. Ya. Tidak memegang atau menggunakan. Oke, kita tidak menggunakan atau kita men-silent, kita silent HP-nya saat kegiatan kita sedang berlangsung, kecuali ada hal yang urgent atau hal yang mendadak atau hal yang penting Bapak Ibu lah. Oke, kita sepakat Bapak Ibu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan dari yang lain yang sudah terpikirkan di kepalanya. Oh, ini kita saat kegiatan jadwal seperti ini. Kalau yang lain sepakat, kita tulis. Ada Bapak Ibu?
Oke, kalau tidak ada, kita sepakati hanya ada 4 kesepakatan kelas kita, kegiatan kita pada sore, siang menjelang sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara berikutnya. Sambutan dari Kepala Sekolah SDN Gadang 2 Kota Banjarmasin pada Ibu Masina Ani SPD MPD dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gadang 2, calon guru penggerak angkatan 11. Ini adalah salah satu tugas yang harus diupload di LMS ya Pak Eko ya. Sudah modul berapa Pak Eko? 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yang perlu kalian ketahui itu dulunya sebelum budaya positif ada yang namanya segitiga restitusi, dan di dalam ulun menilai di PMM itu ada ulun menilai kayak Pak, proses pembelajaran di dalam Pian menyampaikan waktu pembelajaran yaitu segitiga restitusi, di mana peserta didik memperbaiki kesalahannya, tapi tidak menindak salah tidak, tapi bagaimana peserta didik bisa kembali memperbaiki bila ada kesalahan di dalam proses pembelajaran. Segitiga restitusi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk disiplin positif. Cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik sebagai bagian dari budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Pak Eko di kelas dan di sekolah ya. Di kelas ya Pak Eko ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian guru dan siswa, salah satu budaya positif yang sudah kita laksanakan di SDN Gadang 2 adalah guru dan siswa saling menyapa, mengucapkan salam ketika bertemu di kelas maupun saat masuk dan pulang sekolah. Kemudian ini juga sudah Pian laksanakan, yaitu saat memulai pembelajaran dengan salam dan doa. Kemudian budaya positif yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Karena salah satunya SDN Gadang 2 adalah sekolah ramah anak yang ketuanya adalah Buddha. Kemudian meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Kemudian seterusnya meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Ulun tutup dengan pantun, anak sulung pipinya merona, bawa seledri dan kuah korma, agar hidupmu selalu bermakna, berusaha untuk peduli terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Eko, sukses untuk program guru penggeraknya. Ibu harapkan yang lain juga mungkin untuk kedepannya masih ada untuk program guru penggerak yang dibiayai oleh Dinas Pendidikan. Terima kasih kepada Ibu Masina Ani SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Gadang 2 Kota Banjarmasin yang sudah memberikan sambutan beserta arahannya kepada kita semua. Dan benar Bapak Ibu yang sudah disampaikan tadi mengenai budaya positif, itu yang akan kita sama-sama pelajari pada kegiatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu ice breaking atau pemanasan sebelum pemaparan kita pada siang hari ini. Ulun mohon izin Bu Hantian untuk bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sama-sama Bapak Ibu supaya lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini, supaya tidak mengantuk dan tetap fokus. Baik,
ice breaking ulun pada siang hari ini memakai gerakan Bapak Ibu. Mungkin gerakannya seperti ini. Mungkin yang sudah bisa Bapak Ibu ikuti dan bisa jempol dan kelingking. Jempolnya sebelah kiri dan kelingking yang sebelah kanan. Kita akan mengganti jempol menjadi kelingking dan kelingking menjadi jempol. Seperti ini Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu. Baik. Kalau mentes sesuai sama sebentar. Baik, seperti itu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nanti kalau sama-sama jempol salah Bapak Ibu. Sama-sama kelingking. Jadi seperti ini juga. Baik, kita mulai lagi dari awal. Kita percepat yang gue nyebut. Baik, kita hitung sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang seperti ini lebih kecil. Baik, seperti ini ulang. Itu untuk memfokuskan daya konsentrasi kita dari fisik kebiasaan. Ada lagi satu Bapak Ibu, bisa nanti dicek di pelajari rumah. Dan yang kedua seperti ini, stop. Dan yang sebelah kirinya dua. Bukan seperti ini pula, tapi seperti ini. Ini ya loh, kita balik Bapak Ibu, kita balik, kita ganti 1, 2, 3, 4. Oh mantap Ibu Bella, sudah biasa ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba sama-sama ya. Pelan-pelan saja. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mau lagi Bapak Ibu? Lagi? Ini yang terakhir ini Bapak Ibu. Yang terakhir yang ketiga. Ini meningkatkan daya fokus kita yang terakhir. Jadi kalau ini bisa berarti otaknya encang Bapak Ibu. Kalau penelitian begitu, bisa buat ini belum terlalu bisa karena ini bisa. Baik, seperti ini Bapak Ibu. Kita fokuskan setiap jari jempol dengan jempol, kelingking dengan telunjuk. Kita putar sama-sama Bapak Ibu seperti ini. Biasanya orang main catur atau main apa seperti ini supaya konsentrasinya tinggi. Mulai jempol Bapak Ibu kita putar, jangan sampai terlepas. Misalnya seperti ini. Nah, terlepas nanti tidak. Kita mulai dari jempol 3, 2, 1 putar. Stop, balik. Oke, ini yang paling mudah, jempol. Jempol paling mudah. Dan selanjutnya jari tunjuk. 3, 2, 1. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jempol balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus. Sudah lancar. Sekarang yang jari tengah ya. Baik, kita coba 3, 2, 1 kita putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang paling susah adalah jari manis. Siapa yang bisa berarti ulang aku ini dari bisa juga manis. Nah, kita coba lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Balik Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
terakhir ini juga mudah. Yang paling tinggi sama-sama pakai 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Balik. 2, 3, 4. Kalau pakai bola, tepuk tangan buat kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sudah sama-sama kita melaksanakan speaking dan kita fokus dan semangat pada kegiatan kita siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif. Kita awali dengan latar belakang mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong siswa atau murid kita untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga tujuannya yaitu murid mampu mandiri serta dapat bertanggung jawab. Itu latar belakang dari budaya positif Bapak Ibu. Baik, di sini ada 8 konsep dari budaya konsep inti dari budaya positif. Ada 8 Bapak Ibu. Nah, ini akan kita sama-sama pelajari pada siang hari ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan Ibu Kepala Sekolah kita Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari awal, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu. Mungkin ada di sini yang berpikir atau punya ide atau pendapat mengenai pembelajaran dengan paradigma baru itu mungkin seperti apa Bapak Ibu? Ada yang terbesit di pikirannya? Pembelajaran sekarang yang dengan paradigma baru itu mungkin seperti apa? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya Bapak Ibu? Silakan. Selain Bella. Iya, selain Bella mungkin ada. Ulun beri bayangan Bapak Ibu lah. Pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran saat ini yang berhubungan dengan IT. Nah, jadi sesuai zaman. Bukan seperti dulu lagi yang tidak ada IT. Nah, jadi seperti itu bayangan kita Bapak Ibu lah, pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan zamannya sekarang. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut di sini. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Nah, kita kemarin waktu Ombel sering mendengar itu dari Ibu ya, dari Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan kemarin pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat siswa dan sesuai dengan kodrat zaman siswa. Jadi siswa kita ini Bapak Ibu sekarang sudah di abad ke-21, hubungannya dengan informasi teknologi harus Bapak Ibu ya. Jadi kita pembelajaran ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi karena zamannya menuntut seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi paradigma baru itu adalah pembelajaran yang erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan. Apa itu kebutuhannya Bapak Ibu ya? Tadi smartphone, HP, laptop itu akan terus ada Bapak Ibu di zaman sekarang dalam pembelajaran. Jadi kita akan memfasilitasinya sebagai guru dalam pembelajaran. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, siapa yang masih ingat ada 6 profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah, ada yang ingat?
Ulun ingatnya Bapak Ibu kalau bisa dinyanyikan, ulun kalau menjawab bisa lupa juga. Kecuali dinyanyikan, baik Bapak Ibu kita sama-sama sambil duduk aja nyanyi. Nyanyi lagu profil pelajar Pancasila 3, 2, 1. Profil. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 Bapak Ibu lah dalam kegiatan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, ulun memfokuskan nanti di segitiga konstitusi, kita akan masuk ke situ Bapak Ibu. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, inti dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Nah, ulun minta tolong mungkin dari Bapak atau Ibu salah satu, kira-kira bisa nggak memberikan pendapat atau masukan apa itu disiplin positif? Tadi ada dijelaskan sedikit oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Ani, Ibu Masnya Ani, mengenai disiplin positif. Ada nggak yang bisa berikan contoh? Kemukakan satu, mungkin Ibu Bella, dan yang lain. Ada? Ayo, sesuai dengan kesepakatan kelas kita harus aktif. Jadi harus ada salah satu yang menjawabkan. Salah, benar itu tidak apa-apa Ibu. Pasti semuanya benar, nggak ada yang salah. Oke, silakan Ibu Herna mungkin. Ayo Ibu Herna. Silakan Ibu Herna mengemukakan pendapatnya tentang disiplin positif yang ada di benak Ibu Herna. Kira-kira disiplin positif itu seperti apa sih? Atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Silakan. Baiklah, atas kesempatannya. Menurut saya disiplin positif itu adalah sebuah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, terutama kita sebagai guru. Kita membiasakan anak-anak itu untuk berperilaku positif. Contohnya seperti dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, memberi salam, saling menyapa, kemudian tidak saling membuli antar siswa, seperti itu Pak, menurut saya. Baik, tepuk tangan Ibu Herna. Baik, terima kasih, sangat tepat Bapak Ibu lah, karena disiplin positif itu salah satu kebiasaan yang baik dalam kegiatan yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu. Disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan reward atau penghargaan. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu, yang namanya disiplin positif itu kita memberikan kesadaran bagi siswa untuk melakukan sesuatu yang positif tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kayak ulun bola, Bapak Ibu lah sering melakukan kesalahan mengenai disiplin positif. Ulun sering memberikan reward ke siswa. Jadi siswa itu melakukan sesuatu yang baik karena mengharapkan imbalan. Ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru, kita menanamkan disiplin positif kepada siswa agar dia sadar melakukan kegiatan disiplin tanpa mengharapkan suatu imbalan. Nah, itu Bapak Ibu lah. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, apa itu Pak nilai kebajikan dan apa itu motivasi intrinsik? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya Bapak Ibu lah. Oke, di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke nilai-nilai kebajikan. Nah, ini lagi ulun sebelum masuk ke nilai kebajikan, mungkin ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya selain dari Ibu Herna tadi, mungkin dari bapak-bapaknya. Di sini sebelah kanan saya ada 3 bapak-bapak, Bapak Rahmadi, Bapak Fahmi, atau Bapak Taufik. Ada yang bisa memberikan atau mengemukakan pendapatnya, kira-kira apa saja nilai-nilai kebajikan? Belum beri bayangan Bapak Ibu lah, nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai sesuatu yang positif. Kira-kira apa ya Bapak? Bapak Rahmadi bisa memberikan masukan, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut
saya pribadi, nilai-nilai kebajikan itu adalah perilaku atau akhlak, akhlak siswa, akhlak yang baik. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Madi. Tepat sekali Bapak Ibu lah apa yang dikatakan oleh Bapak Ramadi. Salah satu nilai-nilai kebajikan itu adalah berakhlak mulia. Seperti salah satu isi dari profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat Bapak Ibu di slide. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, tepat yang dikatakan oleh Bapak Rahmadi tadi, salah satunya adalah berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sebenarnya banyak Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan, tapi kita memfokuskan dari profil pelajar Pancasila, ada 6 Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke poin kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang menarik sedikit Bapak Ibu. Semua manusia, entah itu siswa, murid, guru, siapapun yang labelnya manusia itu pasti mempunyai kebutuhan, ya. Kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengungkapkan sebelum kita masuk ke materi, apa sih kira-kira kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu apa? Salah satunya memberi contoh Bapak Ibu lah, pakaian itu kebutuhan dasar. Karena mungkin kita berjalan-jalan kemana-mana tanpa pakaian. Apalagi Bapak Ibu, kebutuhan dasar makan, bagus. Betul Ibu Herna, makan, pakaian. Apalagi Ibu, Bapak? Tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan dasar manusia 3. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi yang kita pahami kadang hanya 3. Nah, itulah yang akan kita pelajari sama-sama Bapak Ibu hari ini lah. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan Bapak Ibu. Bukan keperluan Bapak Ibu lah. Kalau kebutuhan itu wajib biasanya dilakukan. Tapi kalau keperluan itu tidak wajib. Misalnya baju itu wajib. Tapi kalau kita beli iPhone itu bukan kebutuhan tapi keperluan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, jadi yang 3 poin tadi, makan, minum, tempat tinggal, terus apalagi baju, itu adalah kebutuhan dasar kita bertahan hidup. Hanya 1 poin Bapak Ibu. Dan yang kedua, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apa maksudnya Pak? Kasih sayang itu kita sebagai manusia itu pasti semua orang memerlukan kasih sayang. Kalau yang punya istri dikasihi oleh suaminya. Kalau yang punya suami dikasihi oleh istrinya. Yang tidak punya suami, tidak punya istri dikasihi oleh orang tua. Mantap sekali Ibu Bella, benar Ibu Bella. Ya. Baik Bapak Ibu. Dan rasa diterima. Nah, ini kan Bapak Ibu rasa diterima ini yang paling apa namanya rentan kita hadapi biasanya. Kayak ulun Bapak Ibu, rasa diterima maksudnya kalau kita dalam keluarga yang punya kakak misalnya, punya adik, kadang-kadang ada rasa persaingan Bapak Ibu lah. Ada yang kakaknya lebih hebat dari kita, diakui oleh orang tuanya. Nah, itu ulun yang merasa banget sama adik aja kadang-kadang, tapi ya sama-sama melengkapi. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini lebih kepada keinginan, ambisi. Semua orang beda-beda Bapak Ibu, tapi itu pada dasarnya semua manusia itu punya ambisi atau penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Nah, ini ulun suka banget nih kebebasan. Paling suka saat bebas tuh Bapak Ibu, apalagi laki-laki ya kalau Bapak Madi bebas. Bukan dasar ingin bebas. Tapi kalau sudah punya keluarga tidak akan bisa bebas Bapak Ibu lah, karena kita punya tanggung jawab dengan keluarga kita. Dan yang kelima adalah kesenangan. Itu juga kebutuhan dasar kita. Kita banyak kegiatan apa-apa, tapi kita perlu bersenang-senang sekali untuk merefresh
kegiatan kita supaya kita tidak stres Bapak Ibu. Nah itu juga merupakan kebutuhan dasar. Bagaimana kita mengaitkannya dengan kita sebagai guru dan juga kepada murid kita. Di bawah ulun ada menulis contoh kasus mengambil makanan. Nah kita mengaitkan, kita melihat dari sudut pandang kita sebagai guru kepada siswa kita. Ada satu contoh kasus siswa yang mengambil makanan Bapak Ibu lah. Kita bisa membayangkan salah satu siswa kita mengambil makanan. Kita kaitkan dengan kebutuhan dasar yang pertama. Kita tanya siswanya, kenapa kamu mengambil makanan? Apabila jawaban anak tersebut, ulun Pak lapar, ada diberi makan lawan mama abah di rumah, makanya ulun mengambil pun kawan, berarti kebutuhan dasar bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kasus mengambil makanan. Kalau siswanya menjawab, kenapa kamu mengambil makanan? Ulun boleh mengambil makanan Pak Ay, karena ulun pasti dipanggil pian Pak Ay, pasti ditagur, pasti ulun disayangi pian, ditagur. Nah itu berarti dia perlu kasih sayang. Karena ulun orang tua pada dia Pak Ay, makanya nama sekarang Bapak Ibu dia mencari perhatian atau minta perhatian. Jadi ini melakukan kenakalan itu untuk agar dapat diperhatikan atau diterima oleh guru atau teman-teman. Nah itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, contoh kasus mengambil makanan dalam penguasaan. Jadi bisa berikan contoh. Kira-kira kalau ada anak kita mengambil salah satu makanan dalam kaitannya dengan penguasaan, dia akan menjawab apa Bapak Ibu? Kalau dia kebutuhan dasar penguasaannya tidak terpenuhi, mungkin seperti ini Bapak Ibu lah. Kenapa kamu mengambil makanan nak? Karena makanan kawan ulun yang ulun ambil kayaknya lebih nyaman daripada makanan ulun Pak Ay. Ulun kan hendak kayak itu ya. Ulun hendak makanan ulun paling nyaman tukang jelas. Tidak mau yang lain menyaingi ulun. Nah itu adalah penguasaan yang ada mau disaingi oleh kawan. Nah itu kebutuhan dasar penguasaannya yang belum terpenuhi. Dan yang keempat, kebebasan Bapak Ibu. Bebas kira-kira kayak apa? Ada anak ditakuni, kenapa mengambil makanan? Ulun bosan Pak Ay mau makan ulun. How itu jawaban ulun ngasai kawan makan kawan yang lain tuh kenapa? Yang itu nyaman itu kok ambil sebuting-buting Pak Ay. Terserah ulun, ulun ngasai aja. Nah itu berarti kebebasan. Mungkin ada Bapak Ibu yang menemui seperti itu di kelas ya. Nah itu yang keempat. Dan yang kelima, kesenangan. Nah ini yang paling sering menemui. Gimana Bapak Ibu kira-kira kalau ada anak yang mengambil makanan, jawabannya seperti apa kira-kira? Kenapa kamu mengambil makanan temanmu nak? Rami Pak Ay, ulun iseng aja Pak Ay. Ulun senang Pak lihat kawan ulun tuh menangis, Pak Ay senang ulun kawan ulun tuh pindah sangi-sangi maju tuh tujuh Pak Ay. Nah itu ulun ingat kawan ulun hari baik itu tujuh sangi kawan tuh. Nah berarti itu kebutuhan dasar kesenangannya, suka usil Bapak Ibu, suka mengerjai kawannya deh seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak di kelas ulun gini ada yang kayak itu kebutuhan menyimpannya apa sepatu kawan tuh nah senangnya ketawa-ketawa melihat kawan nangis tuh nah senang Bapak Ibu. Nah itu kebutuhan dasar kesenangannya yang tidak terpenuhi. Baik Bapak Ibu sampai sini mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia? Ada? Silakan. Waktu masih panjang Bapak Ibu. Masih setengah satu ada? Pak Taufik? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu kita masuk ke materi berikutnya yaitu nah ini tadi motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan manusia berperilaku itu seperti apa. Ada dua Bapak Ibu dorongan motivasi. Ada yang dari luar, ada juga motivasi yang dari dalam, ekstrinsik dan juga intrinsik. Nanti kita mengaitkannya kita sebagai guru pada murid kita Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Seperti yang ulun sampaikan tadi, kita memotivasi anak itu kadang-kadang dia melakukan sesuatu karena dia takut terhadap kita atau karena
kita akan memberikan hadiah imbalan baru dia melakukannya. Nah itu berarti motivasinya kurang bagus Bapak Ibu lah, karena itu motivasi ekstrinsit. Yang bagus atau yang baik itu adalah motivasi yang dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam diri anak murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau melakukan sesuatu itu bukan karena imbalan, bukan karena ingin menghindari hukuman, karena dia ingin menghargai dirinya, mengembangkan potensi dirinya. Nah itu yang merupakan motivasi dari dalam. Nah itu yang tugas kita sebagai guru, mengembangkan motivasi intrinsik kepada siswa-siswa kita, bukan karena dia takut kepada kita atau karena kita akan memberikan kepada dia karena baru dia melakukan yang baik. Nah bukan seperti itu Bapak Ibu lah. Baik, kita lebih ke motivasi intrinsik. Masih di motivasi perilaku, kita mengaitkan dengan keadaan guru kepada murid kita. Nah ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia kita lihat dari sudut pandang guru. Yang pertama ada yang namanya hukuman. Mungkin kita teringat guru senior kita bahari Ibu Mariani. Nah, ulun paling ingat Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah kenal atau pernah menemui Ibu Mariani. Beliau tuh tegas. Motivasi perilaku beliau sebagai seorang guru itu adalah memberikan hukuman. Tapi niat beliau adalah niat yang baik. Mendidiknya adalah sesuatu yang keras tapi untuk kebaikan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis, hukum. Ulun Bapak Ibu waktu SD kelas 2 SD, ulun ingat banget. Waktu ulun bermain sama kawan, penghapus, Bapak Ibu menghapus lah. Karena ulun ini sampai hari ini masih ingat ulun yang lawan gurunya tuh namanya Reda lagi. Habis itu penggaris tuh dikorek ulun. Iya. Nah itu kalau didikan zaman dulu Bapak Ibu lebih ke hukuman Bapak Ibu. Lebih ke hukuman. Kalau di paradigma baru pembelajaran sekarang itu dihindari Bapak Ibu. Nah yang kedua konsekuensi. Nah ini yang ulun sebelum mengikuti guru penggerak sering ulun lakukan Bapak Ibu. Konsekuensi ini paling sering ulun lakukan dan ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Konsekuensi itu adalah terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor siswa selalu. Misalnya seperti ini, siswa tidak mengerjakan PR. Terus kita sebagai guru, nah kan ada mengerjakan PR. PR-nya bakal tambahin lah dari 5 jadi 10. Esok ada membangun PR lagi ditambahin lagi. Nah itu adalah timbal balik dari kegiatan kesalahan di dalam siswa. Konsekuensinya adalah yang dilakukannya kita lakukan lagi supaya mendidik dia ke arah yang lebih baik. Itu bagus Bapak Ibu lah, tapi masih kurang tepat. Murid tidak nyaman. Misalnya mempel, menyapu. Hari ini siapa yang udah nyapu? Ada menyapu, jadi jangan istirahat ya. Kamu harus menyapu, mempel halaman karena kamu tidak menyapu atau tidak mempel hari ini. Jadi konsekuensinya adalah kamu mempel atau menyapu pada siang hari. Nah itu adalah konsekuensi. Dan yang ketiga ini yang akan kita coba terapkan Bapak Ibu lah, restitusi yang sudah dijelaskan di kepala sekolah tadi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif. Nah, mungkin kurang jelas Bapak Ibu apa maksudnya kayak itu Pak, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya yang lebih jelas kayak itu Pak. Intinya adalah proses untuk memperbaiki kesalahan yang timbul dari dalam diri siswa sendiri tanpa ada pihak manapun yang menyuruh atau yang memaksa. Nah itu restitusi Bapak. Baik, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, kita masuk ke posisi kontrol guru. Ya ada gambar Bapak Ibu, ada gambar pertama, ada kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Baik, kita masuk yang pertama. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, ini teman siapa yang biasanya guru dengan siswanya berteman. Yang keempat,
pemantau, dan yang kelima manajer. Baik, yang pertama Bapak Ibu lah, seperti yang belum jelaskan tadi, posisi kontrol guru. Kalau guru melihat ada siswa yang melakukan kesalahan, misalnya tidak memakai atribut sekolah, terus disuruh lari mengelilingi lapangan 10 kali, itu termasuk posisi kontrol dalam sifatnya penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini dulu paling sering, ini jujur, paling sering membuat siswa ini merasa bersalah. Salah satunya kayak ini, aduh, kenapa ikan beda? Maka kita semalam waktu hari ini kan dapat 4 aja, dia dapat 2. Belajar bujur-bujur, nah, ini merasa bersalah. Ini itu membuat merasa bersalah, jadinya merasa bersalah pada dirinya sendiri karena mengecewakan gurunya. Nah, yang ketiga, teman. Nah, ini ulun melihat, mungkin Bapak Taufik ini bisa menjelaskan nih, kalau kontrol guru ini yang biasanya suka mengajak siswa itu sebagai teman ya Bapak Ibu. Ulun melihat kalau keseharian ini seperti Bapak Taufik ini lawan apa sama siswa itu kayak kawan, kompaknya kacauan, angkat besi gitu Bapak Taufik. Nah, itu menjadikan kontrol guru sebagai teman dengan siswa. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau itu kita sering melihat siswa, sering mengontrol apa yang dilakukan siswa. Ya, Bel. Ya. Nah, kita akan lebih jelasnya di sini Bapak Ibu lah, supaya lebih jelas kita memakai suatu kasus. Bapak Ibu, ini ada kasus pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara mereka. Kalau sebagai penghukum, kontrol guru sebagai penghukum, dia akan melakukan hukuman seperti hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, kalau gurunya sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan berkata seperti ini, berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Bapak atau Ibu. Nah, itu kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kalau sebagai teman, ayo dong, ya, sambil mantap siswa, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong nah Bapak Ibu, nah sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi lah. Nah, itu kita kayak kawanan Bapak Ibu, bukan bersalaman, kompak biasanya, tos, itu kawanan. Guru sebagai kontrolnya teman. Dan yang keempat, pemantau. Memantau ini lebih ke konsekuensi Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, ini ulangnya paling sering melakukan pemantau. Kan pada pakaian ulang, dia tidak pakai topi lah, besok buka lah, jangan diulangi lagi. Minggu depan harus lah. Nah, itu ulun tuh Bapak Ibu ya, masih kurang tepat sikap ulun sebagai pemantau. Yang paling bagus Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi kontrol manajer. Seperti apa manajer itu Bapak Ibu? Seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini kita bertanya kepada siswa. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Kita bertanya kepada siswa. Siswanya sadar akan kesalahan dia sendiri dan dia mau memperbaiki kesalahannya tanpa kita suruh, tanpa kita perintah. Jadi dia sadar, kita beri bayangan, kita ambung-ambung. Tapi kalau di sini pula agak susah pula. Pula menyampaikan. Iya, secara teori seperti itu Bapak Ibu. Kita berlaku sebagai manajer supaya anak sadar akan kesalahan dia sendiri. Nah, itu Bapak Ibu yang akan kita munculkan. Nah, ulun punya pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin ada yang tanyakan dulu sebelum ulun yang bertanya kepada Bapak Ibu semua. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, ulun yang bertanya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bapak Ibu, Bu Dija, silahkan Bu Dija. Bu Dija, pertanyaannya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira dari 5 posisi kontrol, termasuk posisi kontrol yang mana Bu Dija?
Boleh minta ulang nggak Pak? Siap Ibu Ida. Ini Bu, ada 5 posisi kontrol. Silakan pilih bunyinya dari 5 itu. Tadi Kira-kira pertanyaan tadi kan saya kecewa sekali dengan kamu nak. Yang mana? berarti contoh posisi dulunya pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Betul Bapak Ibu? Mantap Ibu Lydia. Terima kasih Ibu Lydia. Sama-sama Pak. Iya. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, posisi kontrol apakah aku? Pertanyaannya seperti ini. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira dari 5 itu yang mana? Silakan siapa yang mau menjawab? Silakan Bu, Ibu siapa? Julpa, silakan Ibu. Ada Bapak Ibu Julpa? Kira-kira dari 5 itu kalau ada pertanyaan seperti ini, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, silakan Ibu Julpa. Dari 5 itu termasuk posisi kontrol yang ada yang mau menjawab? Pemantau. Tepat sekali Bapak Ibu. Pemantau. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah bertanya seperti ini. Apa rencanamu nak untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, mantap. Berarti bisa Bapak Ibu lah kita melakukannya Bapak Ibu lah. Yakin nak? Nah, pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak nak, demi Bapak dan Ibu ya. Ayo lakukan teman. Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita. Baik. Oke, untuk posisi kontrol sudah selesai Bapak Ibu lah. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, jadi ada yang bisa menjawabkan Bapak Ibu? Apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja Pak? Kenapa mesti harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Coba silakan Bu Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Eko atas kesempatannya. Kalau menurut saya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas lebih ke setiap siswanya meyakini apa yang mereka harus lakukan, apa perilaku yang mereka harus lakukan. Kalau peraturan kelas lebih ke satu arah, kebanyakan itu oleh gurunya sendiri yang melakukan, membuat peraturan dan siswanya menuruti, lalu ada hukuman di balik peraturan kelas tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu. Sangat jelas dan sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Bella Analina SPD Bapak Ibu lah, bahwa kalau yang namanya peraturan kelas biasanya itu dilakukan atau dibuat oleh gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu biasanya bersama-sama kita membuat ya sambil dimusyawarahkan dan lebih khusus di kelas. Ya, tapi kalau peraturan kelas itu biasanya lebih umum. Nah itu Bapak Ibu lah. Mungkin di kelas kita masih banyak yang sudah melakukan kegiatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu lah perbedaannya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif sedikit saja, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 atau 10, agar mudah diingat oleh yang membuat, guru dan juga siswa, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan
kelas atau sekolah. Nah itu Bapak Ibu lah. Baik, nah ini yang terakhir, poin inti dari budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Ada 3 komponennya Bapak Ibu lah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti kita akan lihat contohnya Bapak Ibu. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi kalau kita melihat anak murid kita melakukan kesalahan, itu adalah salah satu proses pembelajaran. Karena salah itu tidak apa-apa, karena itu adalah salah satu bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses, itu menstabilkan identitas. Dan yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan siswa akan memperbaiki hubungan dengan siswa. Kadang kita bertanya itu, kenapa dia melakukan kesalahan? Pasti ada alasannya. Nah, kita memvalidasinya baik. Dan yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Siswa akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi kita menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan, tujuannya, dan kita mau dia bisa memperbaiki kesalahannya. Itulah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Mungkin lebih jelasnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada contoh kasus. Ini kenapa menangis? Iya. Oh, dia nyelopik Ropik. Ini kasus di kelas umum Bapak Ibu. Nah, ini contoh kasus membuat teman menangis di kelas. Dia melakukan kesalahan, membuat temannya nangis di kelas. Nah, tugas kita sebagai guru, kita melakukan segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh ulun menggunakan restitusi. Tahu nggak apa ini? Ini Mas Kabir kali sebelum bertanya, nama saya. Kamu ada nama kamu? Siapa? Ini asli Bapak Ibu tanpa teksnya. Langsung ada di kepala mengeluarkan. Jadi ulun bertanya kepada siswa namanya Ropik, kenapa jadi membuat siswa menangis semalam? Kalinya dia membuat kawan itu terapit tangannya. Dasar benar terapit Bapak Ibu, terapit tangannya langsung jualan. Ya sekali sengaja, jadi karena dia tidak sengaja, itu masalahnya. Jangan kita membuat nangis siswa langsung kita stabilkan kenapa dia melakukan seperti itu. Ternyata jawabannya dia tidak sengaja melakukannya. Terus kita validasi tindakan yang salah. Kita mewajarkan tindakan yang salah, tapi ada konsekuensi. Alasannya dia hanya melakukan.
Ibu keluarga atau juga ini seperti itu pengajian akan menjadi jadi nanti jangan diulangi ya di logik. Baik Bapak Ibu, tadi adalah validasi tindakannya salah. Kadang sedikit agak ini juga Bapak Ibu, kita mewajarkan kesalahannya. Mungkin agak terdengar sedikit gimana gitu Bapak Ibu, kita mewajarkan tindakan yang salah kepada siswanya, tapi kita memotivasi siswa tersebut supaya tidak melakukan kesalahan tersebut. Bukan berarti kita menyetujui. Ya. Kayak tadi contohkan tekapit kekanakan itu dia tidak sengaja. Itu wajar karena Bapak juga sering seperti itu dulu. Kadang-kadang ulun kawanan Mang Bahari mengelempar batu Bapak Ibu pernah karena kawan ulun sini. Ya. Jadi ulun emang terjadi sebenarnya ini Bapak Ibu bukan istilah syuting itu karena anakannya dasar bujur menangis. Mana Ibu Widya, mana nih melihat ada Ibu Widya. Nah jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Menanyakan, menstabilkan kesalahan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Melakukan itu misalnya dari itu ya kira-kira ya. Lain itu bisa juga misalnya melakukan karena ya kita melakukannya ya bagus. Jadi sekarang Bapak mau kira-kira gimana cara memperbaiki ya, kita menanyakan keyakinannya Bapak Ibu, mau dia kita memperbaiki kesalahan, dia akan minta maaf. Jadi dia sendiri yang akan sadar bahwa dirinya mau kita maaf kepada temannya dan tindakannya bukan kesalahannya. Nah itu Bapak Ibu, jangan sampai kita yang menyuruh nanti kita maaf ya. Jangan sampai kita maafnya, itu kurang tepat Bapak Ibu lah. Ya iya. Nah sebenarnya ada boleh tuh tos sebelah jadi teman tuh. Tapi lo refleks aja semalam tuh ya. Nah itu. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup kegiatan kita hari ini ada ulun membuat sedikit kesimpulan sebagai penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu manajer, kita perilaku sebagai manajer yang menuntun siswanya menjadi insan yang mandiri, merdeka serta bertanggung jawab. Nah mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu pada siang hari ini. Sebagai penutup, terima kasih, dan moto ulun bersama teman-teman sebagai calon guru penggerak yaitu kita tagarak, lakas bagarak, dan lajui manggarak. Oke, itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya pada siang hari ini dan kebersamaan kita pada kegiatan siang hari ini. Salah hilap ulun minta maaf. Dan selanjutnya ulun tutup dengan kegiatan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmadi menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsam ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma qul salamata wa sihhata wa afiyata lana
وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وضعفة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وظلمنا ذنوبنا وتحملنا كنا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir jugalah kegiatan kita pada siang hari ini, dan kita akan makan siang Bapak Ibu lah. Silakan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Baik, kita silakan kita makan bersama di bawah yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapak Ibu.